dunia mengenalnya sebagai monster taktis. Seorang pria yang bangkit dari bukan siapa-siapa di Korsika, menjadi kaisar yang gemetarannya dirasakan oleh seluruh kerajaan di Eropa. Napoleon Bonaparte adalah definisi ambisi yang tak terbendung. Namun, di balik seragam kebesarannya, tersimpan sebuah rumor yang telah bertahan selama lebih dari 2 abad, bahwa pria yang menantang meriam dan ribuan bayonet ini konon akan berkeringat dingin dan ketakutan hanya karena melihat seekor kucing kecil. Benarkah seorang penakluk benua mengidap ailurofobia yang akut? Ataukah ini hanyalah taktik kotor musuh-musuhnya untuk meruntuhkan wibawa sang naga Prancis? Hari ini, kita akan menyelami labirin sejarah, membedah catatan medis kuno, dan mengungkap sisi kemanusiaan yang paling rapuh dari sosok paling berpengaruh di abad ke-19. Sebelum kita membahas ketakutannya, kita harus memahami skala keberaniannya. Napoleon bukan hanya seorang jenderal, ia adalah seorang matematisawan militer. Di Austerlitz, ia memancing musuh ke dalam jebakan yang menghancurkan 2 kekaisaran sekaligus. Ia adalah pria yang tidur di tengah suara dentuman artileri dan memimpin pasukan melintasi medan salju yang mematikan. Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki kontrol diri sebesar itu bisa kehilangan kendali hanya karena hewan domestik? Namun, banyak sejarawan mencatat bahwa tokoh besar seperti Alexander Agung, Julius Caesar, hingga Hitler dikabarkan memiliki ketakutan serupa. Apakah ada hubungan antara ambisi penaklukan dan fobia terhadap hewan yang dianggap simbol kemandirian ini? Kisah yang paling sering dikutip adalah kejadian di mana Napoleon ditemukan di tendanya, menghunuskan pedang ke arah tirai karena seekor kucing masuk tanpa izin. Namun, saat kita menggali lebih dalam ke catatan sekretaris pribadinya, Bourrienne, atau pelayannya, Constant, kita menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka hampir tidak pernah menyebutkan fobia ini secara langsung. Disinilah teori konspirasi sejarah dimulai. Banyak ahli berpendapat bahwa ketakutan Napoleon sebenarnya bukan pada kucing, melainkan pada ketidakpastian. Kucing, dalam mitologi Eropa saat itu, sering dianggap sebagai agen nasib atau pembawa sial. Bagi pria yang sangat percaya pada bintang keberuntungan seperti Napoleon, kucing mungkin mewakili variabel yang tidak bisa ia kendalikan dengan meriamnya. Ada satu fakta sejarah yang sering terabaikan. Keponakannya, Napoleon III, memang dikonfirmasi secara medis memiliki ketakutan luar biasa pada kucing. Dalam sejarah, sering terjadi fenomena pencampuran identitas, di mana sifat-sifat buruk anggota keluarga yang kurang populer dilekatkan pada tokoh yang paling ikonik. Selain itu, Inggris adalah pakar dalam perang psikologis. Dengan menggambarkan Napoleon sebagai pria yang takut pada hewan rumahan, mereka mencoba mencitrakan sang kaisar bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pria yang tidak stabil dan lemah. Kita akan membedah bagaimana karikatur-karikatur London berperan besar dalam menciptakan mitos kucing ini. Pada Akernia, apakah Napoleon benar-benar takut kucing atau tidak? Itu tetap menjadikannya manusiawi. Kucing hanyalah bumbu dalam narasi besar tentang seorang pria yang mencoba menggenggam dunia, namun akhirnya kehilangan segalanya. Musuh terbesarnya bukanlah seekor kucing, melainkan musim dingin Rusia dan ambisinya yang tak terbatas. Napoleon meninggalkan kita sebuah pelajaran, bahwa setiap penakluk, sehebat apapun dia, memiliki celah di zirah mereka. Terima kasih telah menjelajahi misteri ini bersama kami. Jika Anda adalah Napoleon, hal apa yang paling Anda takuti di dunia ini? Tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.